Selamat datang dan selamat menikmati. Di Kastil Raja Iblis, tersisa satu player yang masih hidup bersiap untuk menghadapi bos terakhir. Han Jae-woo, sang player terakhir, melompat untuk mengeluarkan serangan pamungkasnya. Tiba-tiba saja pergerakannya terhenti, koneksinya terputus dari server. Tentunya Raja Iblis tidak peduli, walaupun Jae-woo memohon untuk berhenti. Jae-woo pun mati terbelah dua oleh serangan Raja Iblis, dan ia gagal menyelesaikan stage terakhirnya. Di dunia nyata, di rumah Jae-woo, terlihat beberapa penagih hutang mencoba membangunkan dirinya, tapi seseorang dengan tidak sengaja mencabut kabelnya. Jae-woo mengamuk karena hampir saja dirinya menyelesaikan game itu bila saja tak terputus. Dirinya bernama Han Jae-woo. Ia mungkin terlihat sebagai pecandu game, tapi sebenarnya ia adalah orang sukses dulunya. Julukannya Hanam Problem Solver, Hanam Brain, Money Goblin, dan masih banyak lagi. Hidupnya dulu sangat sukses, tapi ia menyadari betapa remeh kehidupannya itu. Game itu merubah hidupnya. Mega Quality VR Game, Savior of Humanity. Single player RPG dengan open world yang luas. Bagi dirinya, yang tidak pernah membaca buku bergambar, dunia ini adalah keajaiban. Ditambah lagi, ada banyak karakter cantik dari berbagai macam spesies. Cerita mereka menarik dirinya dan mengubah hidupnya. Seorang yang dulunya hanya peduli akan uang. Jadi dirinya meminjam uang hanya untuk membeli game kapsul yang seharga miliaran won. Mereka pikir dirinya pasti gila. Para penagih hutang tak menyangka kalau Jae-woo memperlakukan mereka seperti ini. Merekalah yang menginvestasikan uang agar Jae-woo dapat bermain game itu. Jae-woo mengatakan, dirinya banyak menutupi rahasia mereka selama ini. Bermain golf di belakang istri, mengambil 2 pekerjaan, mengidolakan VTuber selama 10 tahun. Seseorang mengatakan Jae-woo tidak punya hak untuk berbicara setelah meminjam miliaran won hanya untuk bermain game. Hanya dengan melirik saja orang itu ketakutan dan gemetar. Sebenarnya Jae-woo sedang menulis panduan game itu untuk membayar hutangnya. Tetapi sebelum selesai, keuangan Jae-woo sudah kering kerontang. Mereka mengajak Jae-woo untuk bekerja dengan mereka lagi, tapi Jae-woo menolak. Dirinya belum melihat akhir dari game itu. Akhir sempurna yang belum pernah ada orang yang mencapainya. Lalu Jae-woo mengusir para penagih dan bergegas masuk kembali ke dalam game. Setelah login, dirinya terkena penalti karena terbunuh setelah koneksinya terputus. Jae-woo sangat murka karena hal itu. Tiba-tiba saja seseorang menghampiri Jae-woo dan berkata, dirinya bernama Aquila, ia adalah Game Master Savior of Humanity. Jae-woo berkata, tidak mungkin anak kecil seorang Game Master. Aquila berkata, jangan menilai seseorang dari penampilannya saja. Jae-woo mengatakan, Aquila tidak mungkin berpikir kalau dirinya akan percaya kepada orang asing begitu saja bukan. Lalu Aquila menjetikkan jarinya, dan seketika waktu berhenti. Aquila berkata, ini bukan skill, dirinya hanya menghentikan server sementara. Apakah Jae-woo percaya padanya sekarang? Dirinya datang dengan event baru, untuk ulang tahun game ini yang ke-7. Akan dibuka dunia baru, dan ia ingin agar Jae-woo berpartisipasi. Jae-woo akan menjadi pemain pertama yang menyelesaikan dunia baru dengan karakter yang baru. Jae-woo mengatakan dirinya bahkan belum menyelesaikan dengan karakternya yang ini. Apakah Aquila sudah hilang akal? Aquila mengatakan hadiahnya 25 miliar won. Apakah Jae-woo takut dan tidak ingin melihat akhir yang sempurna dari game ini? Petunjuk untuk akhir itu mungkin saja ada. Bila Jae-woo mau mencobanya, dirinya akan memberikan hadiah. Jae-woo mendapatkan 30 juta won secara cuma-cuma. Aquila memberikan itu sebagai penghargaan atas uang yang Jae-woo sudah keluarkan sebagai VIP. Jae-woo sangat senang akan uang itu. Tidak peduli bila dirinya berhasil atau tidak menyelesaikan game itu, dirinya akan aman dari pembayaran bunga utangnya untuk bulan ini. Jae-woo berkata, dirinya akan menjadi orang idiot bila menolak event seperti ini, ia akan mencobanya. Aquila mengatakan, seperti yang diperkirakan dari seorang top player, kalau begitu ia akan mengirim Jae-woo sekarang. Lalu Aquila merapalkan sihirnya, membuka dimensi lain, dan memindahkan Jae-woo ke hadapan suatu pintu. Aquila mengatakan, pintu itu akan membawa Jae-woo ke dunia yang baru. Lalu Jae-woo menuju pintu itu dan membukanya. Jae-woo berkata, "Hei Aquila, jangan lupa akan hadiah uangnya."
Aquila mengatakan dirinya lupa memberitahu sesuatu. Bila karakter Jaewoo mati dalam event ini, Jaewoo juga akan mati di dunia nyata. Tiba-tiba saja Jaewoo sudah tersedot masuk dan tiba di dunia yang baru. Jaewoo berpikir, apakah yang dikatakan Aquila benar adanya? Dirinya akan melakukan ini sampai selesai. ゲームスタート。 Setelah beberapa jam berjalan, Jaewoo mengatakan dirinya sangat haus. Aquila bajingan itu, ia tidak akan pernah memaafkannya. Aquila memberikan dirinya karakter yang sampah ini, max HP hanya 20. Ia hanya berjalan setengah hari, dan sekarang ia terkena dehidrasi. Tiba-tiba Jaewoo mendengar suara air, dan ia segera bergegas menuju ke sana. Jaewoo mengatakan persetan dengan Aquila, tapi ia berterima kasih kepada dewa karena game ini sangat realistis. Dan saat Jaewoo sedang minum dengan lahapnya, ia melihat seorang wanita sedang mandi di depannya. Hidungnya sampai mimisan dan airnya keluar dari mulutnya. Saat Jaewoo akan melihat sesuatu yang indah, sistem muncul dan mengatakan, Jaewoo harus membayar ekstra untuk itu. Jaewoo sangat marah melihat notifikasi itu. Ia mengira game ini sudah versi lengkap dan dirinya juga seorang VIP. Tiba-tiba saja segerombolan witch sudah berada di belakang Jaewoo. Akhirnya Jaewoo ditangkap dan dikurung bersama dengan tahanan lainnya. Tahanan yang lain memperkenalkan dirinya sebagai pemburu monster yang bernama Rude. Jaewoo memperkenalkan dirinya dengan nama Valor Stead Valor. Ternyata Rude ditangkap karena terlalu dekat dengan Witch Forest saat ia mengejar buruannya. Sedangkan Jaewoo mengatakan kalau dirinya juga sama seperti Rude. Jaewoo mengatakan kalau Rude tidak perlu khawatir. Situasi seperti ini adalah keahliannya. Jaewoo tahu betul cara keluar dari sini karena dirinya lah yang menulis cara untuk mengalahkan para witches. Dirinya menghabiskan waktu 3 hari untuk menyelesaikan tulisannya itu. Fish Witches of Havel. Julukan itu diberikan kepada mereka karena mereka muncul di dekat Have Forest. Nama-nama mereka adalah Gunda, Kaldura, Aldaida, Fugul, dan yang terakhir Hajuju. Mereka adalah bos pertama yang harus dilewati oleh para player. Ribuan player menjadi korban mereka, jadi mereka cukup terkenal karena itu. Tapi kalau diperhatikan dengan baik, mereka hanya sekumpulan orang bodoh yang tidak terorganisir. Jaewoo mencoba memprovokasi Fugul dengan berkata, Nona Fugul, mengapa kamu masih hidup? Ia mengingat kalau Nona Hajuju mengatakan sudah membunuh kamu. Fugul termakan provokasi Jaewoo dan mulai marah. Dengan catatan, Fugul sangat membenci Hajuju. Jaewoo mengatakan, dirinya yakin kalau mendengar Nona Hajuju akan membunuhnya dan mengambil hartanya. Fugul bertanya kepada Hajuju, apakah yang dikatakannya benar? Hajuju sebenarnya sangat menginginkan harta Fugul. Hajuju berkata, sepertinya Fugul tidak dapat menghabiskan semua uang itu. Mengapa tidak memberikan dirinya beberapa uangnya? Provokasi terhadap Hajuju pun berhasil. Aldaida tidak dapat membaca situasi. Gunda selalu lapar. Kaldura sangat senang bertarung. Situasi pun menjadi kacau, dan Jaewoo terlihat sangat menikmati keberhasilan provokasinya. Orang-orang berpikir kalau mereka akan bekerja sama sebagai tim karena julukan mereka. Tapi para witches itu tidak ada kerja samanya sama sekali. Orang-orang melawan mereka tanpa mengetahui ini, itulah mengapa ribuan player menjadi korbannya. Sangat mudah untuk membuat mereka bertarung satu sama lain. Lalu Jaewoo menarik karpet yang ada di bawahnya, membuat para witches jatuh ke dalam kuali panas yang ada di belakangnya. Jaewoo memanfaatkan momen ini untuk kabur bersama Rude. Jaewoo berharap mendapatkan XP gratis dari para witches yang bodoh itu. Tiba-tiba, ular Fugul melilit kaki Jaewoo. Jaewoo yang kesulitan melepaskan diri dari ular itu, mendapatkan pertolongan dari Rude yang menebas ular itu. Lalu Jaewoo meminjam busur milik Rude dan menembakkan panahnya ke arah kendi yang berada di atas kuali. Setelah kendi itu pecah, Hajuju menyadari kalau isi kendi itu berbahaya. Kendi itu berisi acid bomb. Para witches terkejut mendengar itu, dan hanya bisa pasrah saat isi kendi itu tumpah ke dalam kuali. Ledakan besar pun terjadi, meratakan rumah para witches. Notifikasi muncul, para witches sudah dikalahkan, dan Jaewoo mendapatkan banyak XP. Rude ingin membalas budi kepada Jaewoo dengan memberikan dragon fruit yang ia temukan dalam rumah witches. Jaewoo dengan cepat mengambilnya dan langsung memakannya. Jaewoo langsung merasakan efeknya dan statnya bertambah sangat banyak.
Kemudian Ruth bertanya, apakah Jae-woo berminat untuk menjadi seorang pemburu monster? Setelah selesai menelan semua dragon fruit, Jae-woo menolak tawaran Ruth karena ada sesuatu yang ingin ia kerjakan. Jae-woo tersadar kalau ini adalah kesempatan baginya. Ia belum mempunyai kelas, jadi semua XP-nya belum dapat digunakan. Dan bila ia membiarkannya, dalam sebulan semuanya akan hilang. Jae-woo mengatakan, apakah 3 bulan akan cukup? Ruth tersenyum dan berkata, semestinya 3 tahun. Setelah masuk ke dalam hutan, Ruth mengatakan, Jae-woo dapat bersembunyi dimanapun, dan ia akan mulai mencari dalam waktu 30 menit. Jae-woo berpikir, sepertinya Ruth akan menggunakan skill pencari monster dari kelas Hunter. Dirinya sudah menjelajahi hutan ini seluruhnya berulang kali, dan ia mengingat semuanya sampai ke hal kecil sekalipun. Rimbunnya pepohonan yang membuat orang kehilangan arah, bubuk beracun yang disebarkan oleh jamur, dan binatang buas yang lebih berbahaya dari witches. Semua itu sudah tersimpan dalam ingatannya. Ditambah lagi dengan dragon fruit, kekuatan fisiknya hampir mencapai maksimal. Ruth tidak akan bisa menemukan dirinya. Tidak sesuai dengan perkiraan Jae-woo, Ruth dapat menemukan dirinya dengan mudah. Dan dengan demikian, Jae-woo menjadi murid Ruth. Jae-woo mendapatkan kelas Monster Hunter, dan ia mendapatkan banyak skill dari kelas itu. Setelah 3 bulan berlalu, Jae-woo kembali menantang Ruth untuk petak umpet. Ruth mengatakan dirinya akan bersembunyi sekarang. Bila Jae-woo tidak dapat menemukannya dalam waktu 1 jam, Jae-woo akan dihukum untuk membuat makan malam. Lalu Ruth menghilang masuk ke dalam hutan. Sambil memanjat tebing, Ruth berkata, dirinya sangat bersyukur mendapatkan murid sehebat Jae-woo. Semestinya, ia tidak membuat ini terlalu sulit untuknya. Bila dirinya bersembunyi di atas tebing, Jae-woo tidak akan menemukan dirinya dalam 1 jam. Tiba-tiba, seseorang memegang kaki Ruth. Ternyata itu Jae-woo yang sudah menemukan Ruth. Ruth seakan tak percaya, hanya dalam waktu 3 bulan, Jae-woo sudah menguasai skill yang dirinya habiskan 5 tahun berlatih. Ruth yakin kali ini Jae-woo tidak akan menemukan dirinya karena ia berada di Hellhound Nest, tapi tak disangka Jae-woo kembali menemukan Ruth di sana. Akhirnya Ruth mengakui kalau Jae-woo sudah melewati tes miliknya. Ruth memuji Jae-woo yang sudah menguasai skill miliknya dan juga mengingat semua monster ecology yang Ruth beritahukan kepadanya. Sebenarnya, monster ecology adalah sesuatu yang ditulis oleh Jae-woo. Ruth bertanya, apa yang akan Jae-woo lakukan sekarang? Jae-woo menjawab, yang pertama, dirinya ingin mendapatkan uang yang banyak. Segala sesuatu membutuhkan uang. Ruth mengatakan dirinya mempunyai teman dekat yang bekerja sebagai tentara bayaran. Apakah Jae-woo ingin mencobanya? Jae-woo berpikir kalau tawaran Ruth sangat menarik. Pekerjaan sebagai tentara bayaran cukup menghasilkan uang. Yang terpenting itu bebas dan fleksibel. Dan bila dirinya beruntung, ia akan bertemu dengan guardian dari game ini. Jae-woo pun menerima tawaran dari Ruth. Kemudian Ruth memberikan medali tentara bayaran miliknya. Ruth mengatakan, dengan ini, temannya akan langsung mengenali Jae-woo. Jae-woo berpikir kalau ini adalah awal yang bagus. Dengan ini, mencapai happy ending bukanlah hal yang mustahil. Dirinya tidak pernah tahu kapan ia akan mati, itulah keseruan bermain game ini. Dirinya akan menggunakan tekanan ini sebagai kekuatan. Ia bersumpah akan mendapat true ending. Terlihat Aquila sangat senang melihat aksi Jae-woo. Ia tak menyangka kalau Jae-woo dapat mengalahkan para witches. Ia bersyukur sudah memilih Jae-woo. Tiba-tiba seorang dewi menghampiri Aquila dan dewi itu bernama Valfurga. Valfurga mengatakan, mengapa juga Aquila memperhatikan manusia yang seharusnya dirinya lindungi? Aquila mengatakan, bukankah Jae-woo sangat lucu dan imut? Valfurga terlalu serius. Seharusnya lebih sedikit bersenang-senang. Valfurga bertanya, apakah Aquila sudah melunasi semua hutang Jae-woo? Aquila menjawab, sudah lama utang itu dilunasinya. Valfurga berkata, kalau begitu Jae-woo tidak tahu kalau hutangnya sudah lunas dan dia masih bekerja untuk itu. Aquila memang orang yang kejam. Aquila mengatakan, bukankah itu sangat menghibur? Lihat Jae-woo sekarang, dia sangat bersemangat. Valfurga bertanya, apakah Jae-woo termasuk dalam rencana Aquila atau hanya sekedar mainan saja? Sambil berpikir Aquila menjawab, mungkin lebih seperti bakat yang menjanjikan. Jadi mari kita perhatikan saja. Akhirnya Jae-woo berhasil keluar dari hutan itu
dengan kondisi sangat kelelahan. Tapi sekarang waktunya ia untuk bergegas, markas tentara bayaran sudah di depan mata. Sesampainya Jae-woo di Francois Tavern, ia berkata dirinya sedang mencari seseorang. Pelayan mengatakan, kalau begitu ia akan mengantarkan Jae-woo ke tempat duduknya. Seperti yang Jae-woo pikirkan, tavern adalah tempat yang bagus untuk mencari informasi, minum-minum, suasana yang ramai, dan aroma makanan yang menggugah selera. Bila ia ingin mencari informasi, disinilah tempatnya. Orang-orang selalu berbicara banyak saat mereka dalam suasana hati yang baik. Dan di atas itu semua, para pelayannya sangat imut-imut. Jae-woo mengatakan, apakah mereka tahu seseorang yang bernama Rebes Charles? Tiba-tiba suasana berubah menjadi suram. Pelayan itu mengatakan, Tuan, nama itu terlarang disebutkan di sekitar sini. Pelayan yang lain berkata, orang itu sangat berbahaya. Pacarnya pernah berurusan dengannya sekali, dan saat dia kembali sudah seperti mayat hidup. Yang lain juga pernah menderita karena orang itu. Jadi segera pergi dari sini, sembari mendorong Jae-woo keluar. Tapi Jae-woo menabrak seseorang, yang ternyata orang itu adalah Rebes Charles, orang yang dicari olehnya. Saat Rebes melihat medali yang dibawa Jae-woo, dia menyadari kalau itu milik Ruth. Rebes berkata, dirinya mencari budak petarung, maksudnya tentara pendamping. Jae-woo berpikir kalau ia sepertinya dijebak oleh Ruth. Bila mereka bertemu lagi, ia akan menghajar Ruth. Walaupun Jae-woo merasa kalau dirinya dijebak masuk ke dalam tentara bayaran, sebenarnya ini kesempatan yang bagus baginya. Mungkin dirinya bisa bertemu guardian di sini dan mendapatkan informasi keberadaan guardian yang lainnya. Terdengar suara penyambutan, dan Rebes mengajak Jae-woo untuk melihatnya. Ternyata pasukan Pangeran Elektor tiba di tempat itu. Saat Jae-woo melihat pangeran, ia merasa kalau pangeran tampak seperti penjahat. Tiba-tiba saja, Jae-woo melihat Dame Valpurgis ada bersama rombongan itu. Valpurgis adalah rekannya saat berada di dalam game. Tapi selalu berakhir dengan kematian Valpurgis, dan selalu berakhir sama setiap kali ia mengulangnya. Tapi untuk kali ini, walaupun ia harus mengorbankan dirinya, ia akan mencapai akhir di mana Valpurgis tetap hidup. Akhirnya Jae-woo sampai juga di markas tentara bayaran. Rebes mengatakan, ini adalah waktu yang tepat. Mereka sedang menyeleksi ketua grup melalui latih tarung. Akan ada hadiah uang juga di sana, dan Jae-woo juga akan ikut bertarung dalam latih tarung ini. Tampak Rebes tidak peduli apakah Jae-woo setuju atau tidak. Lalu Rebes mengumumkan, siapa saja boleh melawan pemula ini dalam latih tarung. Dan semua orang meminta untuk melawannya. Pertarungan pun dimulai. Penantang pertama bernama Max, dan ia mengatakan kalau Valor akan patah tulang dalam satu serangan. Pertarungan dimulai, dan Max langsung maju menyerang. Tiba-tiba, sebuah pedang terpental, dan Max kalah dalam satu serangan. Jae-woo berpikir, seperti yang sudah ia perkirakan. Setelah memakan Dragon Fruit, kekuatannya setara dengan Ogre sekarang. Mereka semua penasaran dengan apa yang terjadi, dan kembali menantang Jae-woo. Satu persatu para penantang dikalahkan, dengan teknik bertarung Jae-woo yang berbeda-beda. Sampai pada suatu saat, penantangnya bernama Charlotte. Jae-woo ketakutan, melihat ukuran tubuh Charlotte yang begitu besar. Jae-woo berniat untuk lockout, tapi dirinya tidak dapat lockout sama sekali. Jae-woo meminta waktu istirahat selama 1 menit, tapi Charlotte tidak mengabulkannya dan langsung menyerang Jae-woo. Jae-woo menggunakan skill body slam untuk membanting Charlotte. Charlotte terjatuh ke lantai dan pingsan seketika itu juga. Semua tak menyangka kalau Charlotte berhasil dikalahkan oleh pemula. Mereka semua kembali menantang Jae-woo, tapi Rebes berteriak dan memerintahkan mereka untuk minggir. Rebes mengatakan kalau Jae-woo terpilih dan menjadi ketua grup untuk perang ini. Perang akan segera dimulai dan Jae-woo yang menjadi ketua grupnya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman. Supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.